Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa serta prediksi ekonomi harian kita pada hari ini pada tanggal 3 Juni tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini. Dan tema hari ini adalah bagaimanakah non-farm hari ini. Seperti kita akan ketahui semuanya bahwa nanti pada pukul 19.30 akan ada non-farm. Ya. Oleh karena itu, harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya, karena selama 1 minggu ini pasar semuanya wait and see, menunggu sampai non-farm dikeluarkan, baru kita akan melihat pergerakan ke depan seperti kayak bagaimana. Tapi sebelumnya trader, kita akan masuk dulu. Seperti biasa saya akan masuk di analisa harian kita pada hari ini. Ya trader ya, kita akan melihat beberapa mata uang yang bisa kita analisakan ya. Dan informasi-informasi itu baik secara teknikal, fundamental, analis, sentimen. Dan semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader market, trader Indonesia dimanapun berada. Oke, kita mulai trader semuanya. Seperti biasa trader, kita akan mulai dari Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar berjuang untuk membela pembeli setelah lompatan harian terbesar dalam 2 pekan. Ya, kita bisa lihat bahwa kecemasan pra non-farm payroll ditambah dengan berita utama yang beragam mengenai Tiongkok ya akan menguji pembelian pada saat ini. Selain itu trader, kita bisa lihat juga bahwa sinyal awal untuk pekerjaan Amerika Serikat lebih rendah. Ini menunjukkan kenaikan lebih lanjut. Sementara itu komentar dari Europe Center Bank, penjualan retail zona euro dan IMP jasa ISM AS Amerika Serikat adalah katalis tambahan untuk melacak dorongan yang terbaru. Oke trader, kita langsung masuk ke platform. Bagaimanakah pergerakan platformnya dari Euro Uncle Sam Dollar? Kita lihat trader. Kita langsung lihat di sini, trader bisa lihat bahwa untuk Euro Uncle Sam Dollar seperti biasa tendensi hari ini dia lebih kuat menjadi bullish. Ya. Dia lebih kuat menjadi bullish dan kita akan melihat selama masuk di pasar Eropa ini kemungkinan besar bullish akan menguat ya. Tapi seperti yang saya bilang bahwa kita akan melihat juga nanti pada saat non-farm payroll. Tapi secara garis besar tendensi hari ini lebih banyak bullish ya setelah kemarin kenaikan yang sangat luar biasa ya. Artinya kalau bullish seperti kayak gini tekanan terhadap indeks dolar semakin kuat ya. Oke, kita lihat untuk time frame yang lebih pendek, time frame 1 jam. Trader bisa lihat di sini. Kalau saya lihat di sini trader, di sini kita bisa lihat RSI-nya ini udah sampai ke 70 ya. Kalau menurut ini dia akan kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami penurunan ya selama masuk di pasar Eropa. Oleh karena itu saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa dia kalaupun terjadi penurunan dia bisa sampai di 1.07422 ya. Dia akan mencoba terjadi penurunan, dia akan coba di 1.07422. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan lagi. Ya, oleh karena itu harap disimak ya. Hari ini penuh dengan berita ya. Berita-berita yang sangat utama, oleh karena itu kita harus menyimak dengan benar apa yang akan terjadi ya. Selanjutnya trader kita masuk ke pound sterling ya. Tapi sebelumnya saya langsung masuk aja ke tema kita hari ini ya trader ya. Tema kita hari ini tentang bagaimana non-farm payroll yang akan terjadi hari ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu. Kita lihat dulu sahabat trader semuanya. Saya buka dulu trader, sorry. Saya buka dulu website. Kita bisa lihat. Ya, oke, kita masuk. Oke. Saya buka dulu website
kita supaya kita bisa masuk ya, kita akan bahas sedikit. Nah, trader sekarang. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Trader, tema hari ini kita akan berbicara tentang non-farm yang akan terjadi ya. Trader, harap diperhatikan nanti pada pukul 19:30 tenaga kerja non pertanian dan dilanjutkan dengan tingkat pengangguran ya. Ini dua informasi yang sangat luar biasa dan PMI. 3 informasi. Oleh karena itu hari ini dipenuhi dengan news-news yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi. Nah, khusus untuk non-farm, trader bisa lihat. Berbicara tentang non-farm, kita udah tahu bahwa non-farm adalah data ketenaga kerjaan non pertanian di mana dia menghitung perubahan jumlah tenaga kerja yang bekerja selama bulan lalu. Dalam hal ini tidak termasuk industri pertanian ya. Penciptaan lapangan kerja adalah indikator utama belanja konsumen yang merupakan bagian besar dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah oleh kita di sini adalah apabila data lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif untuk dolar Amerika. Sedangkan apabila data yang dikeluarkan lebih rendah dianggap negatif untuk dolar Amerika. Nah, kita bisa lihat, trader, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat sebelumnya ya. Sebelumnya bulan kemarin ya, di bulan April, trader bisa lihat sebelumnya itu 428. Setelah itu dia 428, artinya stagnan, tapi secara garis besar dia terjadi kenaikan ya. Diperkirakan 391 tapi ya sebelumnya 428. Diperkirakan 391. Tapi menjadi kenyataannya itu 428. Di sini mengakibatkan kenaikan terhadap dolar Amerika ya. Di sini terjadi kenaikan terhadap dolar Amerika. Nah, ini kenaikan terhadap dolar Amerika yang membuat penekanan terhadap mata uang lainnya atau aset-aset lainnya. Nah, khusus untuk hari ini, trader bisa lihat. Bahwa perkiraannya adalah 325 ya. Perkiraannya adalah 325 ya. Kita tidak tahu akan keluarnya seberapa ya. Kita tidak akan tahu akan keluarnya seberapa ya. Tapi trader harus melihat bahwa banyak sekali faktor yang menunjang hal tersebut ya. Jika sebelumnya 428 diperkirakan saat ini adalah 325. Dari sini kita udah bisa melihat bahwa terjadi pengurangan terhadap angka tenaga kerja yang terjadi di Amerika. Dari sini kita bisa lihat bahwa pengurangan itu bisa terjadi juga karena inflasi yang semakin menguat ya. Di Amerika tenaga kerjanya semakin berkurang. Oleh karena itu dari sini kita bisa lihat bahwa bisa mencapai suatu titik di mana apabila nilai yang nanti dikeluarkan misalnya lebih kecil dari 325, maka ya otomatis dolar akan semakin melemah ya. Akibat dari dolar yang melemah tersebut, trader harus bisa lihat ekuivalensinya dengan aset-aset yang lain. Misalnya untuk XAUD ya, gold. Apabila terjadi seperti kayak gitu, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa gold akan terjadi penguatan ya. Yang harus dilihat. Begitupun juga euro USD akan juga terjadi penguatan ya. Sedangkan USD yen Jepang kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat apabila nilainya nanti lebih rendah, otomatis tingkatnya itu akan terjadi pengurangan ya. Oleh karena itu trader harus dilihat dengan seksama apa yang akan terjadi nanti di saat non-farm payroll. Tapi trader, saya mau sedikit memberikan masukan buat para trader semuanya ya. Saya sedikit memberikan masukan buat para trader gini. Non-farm payroll adalah informasi tentang news ya. Kita udah tahu. Tapi kalau kita lihat secara garis besar ya, tendensi yang diakibatkan oleh non-farm payroll atau berita-berita besar yang lainnya itu dia
tidak bisa merubah selama sentimen yang terjadi selama satu hari tersebut. Sangat sedikit, sangat kecil kemungkinannya, ya. Sangat kecil. Misalnya tendensi harian di sini, misalnya contoh euro Uncle Sam dolar, misalnya tendensi harian hari ini adalah buy, ya. Sangat kecil kemungkinan apabila setelah non farm payroll keluar dia bisa berubah menjadi sell atau menjadi bearish, ya. Sangat kecil, ya, sangat kecil. Oleh karena itu trader harus perhatikan bahwa goncangan yang terjadi di news adalah di saat 15 menit setelah pemberitaan news keluar. Setelah itu bisa melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu trader dalam menyikapi hal tersebut, trader harus melihat setelah, sebelum news, setelah, dan news terjadi, dan setelah news terjadi. Itu harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, itu harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Misalnya saya kalau trading non-farm payroll, saya tipikal orang yang tidak terlalu, orang bilang, tidak mau ngambil risiko. Jadi saya akan melakukan transaksi setelah news keluar, ya, baru saya melakukan transaksi. Biasanya news keluar 5 menit, 10 menit itu masih standarnya news, ya. Setelah itu, setelah 15 menit udah normal lagi. Oleh karena itu setelah news keluar baru saya berani melakukan transaksi. Nah, untuk masalah non-farm payroll dan bagaimana cara trading menggunakan di saat non-farm payroll, ya trader, ya. Nanti pada hari ini, ya, pukul 19.30 akan ada webinar yang akan membicarakan tentang trading saat non-farm payroll. Saya akan membawakan acara webinar tersebut dan kita akan belajar sama-sama, membahas sama-sama bagaimana mekanisme trading menggunakan saat non-farm payroll, ya. Oke trader, itu adalah sekilas tema kita pada hari ini, ya, dan kita akan lanjut. Sekarang trader kita coba lanjut terus kita lanjut di mata uang yang lainnya, di pound sterling, Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pound sterling, Uncle Sam dolar hari ini? Seperti yang kita lihat bahwa pound sterling, Uncle Sam dolar, di mana rebound GBP USD hari ini sehari sebelumnya dari level terendah selama 2 pekan telah memudar. Ekspektasi hawkish dari Bank of England merupakan suatu keraguan pada pergerakan Fed setelah pasca September. Selain itu, sentimen beragam dan liburan di Inggris memungkinkan pedagang untuk mengkonsolidasi kenaikan harian terbesar dalam 2 pekan ini. Kita bisa lihat trader. Sekarang kita masuk ke platform. Sudah sangat jelas ini. Kita lihat di platform trader. Nah, kita bisa lihat tendensi hari ini lebih banyak dia cenderung bearish, ya. Bagaimanakah 1 jam? Kita bisa lihat di sini dengan jelas trader bahwa tendensi dia masih akan mencoba untuk mengalami penurunan, ya. Dia akan mengalami penurunan kalau saya berasumsi bahwa dia akan turun terus ini. Oleh karena itu trader ini kalau asumsi saya, ya, dia ini masih turun ini. Kalau asumsi saya, dia masih turun. Oleh karena itu trader diharapkan trading nanti menggunakan pending order. Bisa contohnya menggunakan pending order di sini. Apabila berasumsi bahwa dia akan sell lanjut terus, sell stop, atau trader menunggu, misalnya di sini 1.25476. Setelah itu trader bisa menggunakan asumsi lain berupa buy limit, ya. Itu yang bisa dilakukan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu trader, kalau menurut analisa saya, malahan kemungkinan dia masih bisa turun trader. Menurut analisa saya dia bisa turun sampai di 1.25372. Itu adalah analisa saya, ya. 25372. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya trader kita akan lanjut ke berikutnya di Australian dollar Amerika. Bagaimana informasinya trader? Untuk pair AUD USD, informasinya adalah AUD USD memangkas kenaikan harian terbesar dalam 2 minggu di sekitaran nilai tertinggi 1,5 bulan yang sedang berjalan.
Data perumahan Australia dan indeks kinerja konstruksi AIG menurun. Selain itu juga berita utama dari Amerika dan Cina dan kecemasan sebelum non-farm payroll memberikan tekanan turun lebih lanjut lagi. Oke, kita akan masuk di platform. Kita akan lihat di platformnya. Kita coba lihat di sini trader. Kita lihat di sini trader platformnya. Tendensi harian kita pada hari ini masih tetap dia lebih banyak cenderung menjadi bearish ya. Cenderung bearish ya. Kita lihat di lebih pendek lagi. Nah, ini dia. Kalau analisa saya trader, dia punya kemungkinan masih besar untuk turun lagi. Kemungkinan masih besar untuk turun lagi kalau analisa saya. Ya, ini. Nah, ini dia. Ya. Dia masih bisa kemungkinan untuk turun lagi. Oleh karena itu, trader siap-siap ya, silakanlah trading menganalisa menggunakan pending order dan trader bisa tahu kapan masuk dan kapan keluar di saat transaksi nanti. Oke, kita lanjut ke mata uang berikutnya. Aset berikutnya adalah gold. Trader, bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold trader semuanya, Bapak Ibu semuanya. Untuk gold, harga emas menghadapi barikade di sekitar 1870 di tengah kecemasan atas non-farm payroll Amerika. Angka perubahan pekerjaan ya, angka perubahan pekerjaan ADP ya, trader, angka perubahan pekerjaan ADP yang lebih rendah menganjurkan kinerja yang rentan dari non-farm payroll Amerika. Selain itu, trader bisa lihat juga informasinya adalah indeks dolar tergelincir di bawah 101.70 karena sentimen pasar yang positif. Sentimen pasar yang positif. Oke, trader. Kita lanjut. Bagaimanakah analisa dari gold hari ini? Kita bisa lihat di sini trader semuanya. Untuk gold hari ini tendensinya dia agak sedikit bearish ya, setelah 2 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Kita akan lihat tendensi hari ini seperti kayak bagaimana ya. Kemungkinan besar tendensinya masih kuat untuk terjadi bearish pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga tidak lama lagi akan terjadi titik pertemuan di sini ya. Oke, kita lihat di time frame lebih pendek. Sudah sangat jelas trader di sini ya. Kalau saya lihat di sini ya trader ya, ini kemungkinan besar dia udah turun nih ya. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Kalau saya lihat di sini ya, dari rentang hariannya dari 1866 sampai 1874 ya. Kemungkinan besar kalau saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan sedikit mengalami kenaikan trader. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa ya, ini kalau menurut saya ya, dia udah mencoba tadi udah menembus di titik support pertama ya. Bagaimanakah selanjutnya? Kalau analisa saya dia akan sedikit mengalami stagnasi atau dia akan sedikit mengalami sedikit kenaikan. Nah, di sini menurut analisa saya ya. Nah, ini dia. Dia akan sedikit mengalami kenaikan dulu di sini. Dia akan sedikit mengalami kenaikan ya. Dia akan sedikit mengalami kenaikan ya. Setelah itu dia akan mengalami penurunan lagi ya. Dan bisa dibilang bahwa tendensi harian pada hari ini masih tetap lebih banyak ke bearish. Oke. Trader, selanjutnya kita akan masuk ke kripto. Bagaimanakah pergerakan kripto kita pada hari ini? Trader semuanya. Untuk kripto, trader bisa lihat bahwa kripto ya, untuk kripto harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terpantau mengalami pergerakan yang ragam. Dia kembali hijau ya. Kita bisa lihat selanjutnya berdasarkan data dari CoinMarketCap, Bitcoin menguat 2,60% ya dalam 24 jam terakhir, dan sekarang ini Bitcoin berada di posisi 30.337,19 per koin atau dia setara 437 juta rupiah. Oke, kita masuk ke platform. Lihat Bitcoin trader. Kalau trader lihat di sini Bitcoin sudah sangat jelas pergerakannya seperti kayak gimana. Tendensinya bullish pada hari ini. Saya masih tetap ya. Saya masih tetap. Ini tendensinya bullish hari ini, saya lupa. Oke. Saya masih tetap melihat dan saya yakin bahwa dia masih tetap bermain di sekitaran 30.000 ya. Oleh karena itu trader, kalau menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik nih sampai di sini nih.
30.839. Tapi secara garis besar ya, hari ini dia berkisar antara 30.200 dan 30.700-an. Jadi dia masih tetap di sekitaran 30.000. Oke, selanjutnya trader kita masuk di kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi sudah sangat jelas ini kalender ekonomi. Trader perhatikan 19.30 non-farm, 19.30 juga tingkat pengangguran, dan 21.00 ada indeks pembelian non manufaktur ya. Indeks pembelian non manufaktur yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya. Oke. Trader, kita udah masuk sampai di penghujung acara kita. Saya cuma memberikan sedikit masukan lagi buat para trader ya. Saya mau sedikit memberikan masukan buat para trader semuanya. Trader, kalau ada waktu dan kesempatan, silakan masuk juga ke website punyanya Amarket. Silakan mendaftar di Amarket ya. Di sini ada 4 account yang bisa ditradingkan bersama kami. Dengan deposit minimal $10, trader bisa bertransaksi dan merasakan trading bersama Amarket ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel kita, ikuti kanal Telegram kita. Kita akan memberikan informasi yang sangat luar biasa di sana. Oke trader semuanya. Trader semuanya ya. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Akhir kata tetap analisa, dan terus analisa. Karena kesuksesan trading hanya berada di tangan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.